Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat-sahabat tutorial Microsoft Office 2007, 2010, 2013. Nah, walaupun berbagai versi ya intisarinya tetap sama gitu ya. Oke, kali ini kita ketemu dengan sebuah kasus di mana terdapat sebuah tabel pasien ya dari berbagai kelas, kemudian lama menginap. Nah, di situ terdapat rincian biaya per hari untuk pelayanan inap maupun layanan lainnya, biaya layanan, biaya inap dari berbagai kelas, dan tarif yang bervariasi. Nah, kemudian ada juga biaya persalinan. Biaya persalinan di situ ada yang 100.000, ada yang 250.000. Nah, ini hanya simulasi ya. Nah, dari tabel di sini itu kita harus menentukan berapa besaran biaya pelayanan inap, kemudian biaya layanan dan biaya persalinan, kemudian total bayarnya berapa. Lalu keterangan di sini dari rincian keterangan di sini, jika dari kelas itu terdapat kode XS maka pembayarannya tunai, kemudian jika kode di sebelah kanan daripada kelas nilai kunci ada XY, maka pembayarannya adalah kredit. Oke guys, langsung aja. Nah, untuk rincian tabel dari sini kita sebelumnya sudah pernah bikin itu ya, nama rank atau define name juga bisa. Nah, di sini untuk persalinan kita bikin define name, yakni klik kanan, kemudian define name, kita tulis saja persalinan. Kalau sudah, tekan OK. Nah, kemudian untuk biaya inap dan biaya layanan kita blok mulai dari sel A12 di sini atau daripada kelas A hingga di sini C14. Oke, seperti ini. Lalu kita klik kanan, define name, biaya. Oke. Kenapa ini? Biaya. Kita coba cari nama ongkos lah, katakan ya. Oke, sudah. Nah, untuk biaya inap dari sini itu menggunakan kode A. Coba kita cek pada bagian kelas ABC. Biaya inap berarti dengan menggunakan kode ABC berarti terletak pada sisi kiri, maka nanti kita akan menggunakan fungsi left. Dan juga karena sumber datanya berada pada sebuah tabel bantu yang posisinya adalah vertikal, maka kita akan menggunakan VLOOKUP. Oke, sama dengan VLOOKUP lalu kurung buka, kemudian left, lalu kurung buka, kemudian sel kunci berarti ini, lalu koma. Nah, berapa digit kode daripada biaya perawatan ini adalah 1 digit, maka koma 1, kemudian kurung tutup, lalu koma lagi,
Nah, untuk tabel biaya baik inap maupun layanan tadi kita sudah membuat nama ya, nama tabel dengan ongkos. Oke, kemudian koma. Nah, lalu untuk biaya inap itu terdapat pada kolom keberapa? Nah, di sini 1, 2, berarti pada kolom 2, maka kita ketik angka 2. Lalu kita tuliskan nilai false. Kalau sudah, kita tekan enter. Nah, akan muncul. Biaya inap adalah 200.000. Nah, loh, ternyata di sini lama menginapnya 3 hari. Ternyata belum kita kalikan dengan ini. Maka dari rumus yang VLOOKUP kemudian left kemudian sel kunci lalu berapa digit kemudian tabel bantunya dan kolom daripada biaya inap lalu nilai false. Setelah itu kita langsung kalikan dengan lama inap, maka hasilnya adalah 200.000 kali 3 hari, maka 600.000. Nah, lalu biaya layanan sama dengan VLOOKUP lalu left lalu nilai kunci di sini kemudian koma. Untuk biaya itu adalah 1 digit kurung tutup kemudian koma. Lalu kita untuk tabel biaya sudah kita ganti buat nama dengan ongkos kemudian koma. Kemudian untuk biaya layanan itu terdapat pada kolom ketiga 1, 2, 3, maka kita ketik angka 3 kemudian false. Nah, lalu langsung aja kita tekan enter. Oke, biaya layanan adalah 7.000 daripada kelas B. Nah, lalu persalinan. Untuk persalinan ini kode daripada biaya persalinan itu terdapat di tengah. Nah, kita hitung mulai dari kiri ya. Di sini contohnya 1, kodenya 21. Nah, maka kita hitung dari kiri 1, 2, 3. Nah, berarti berawal dari digit ketiga. Oke, dan berapa digit nilai daripada persalinan ini adalah 21, berarti 2 digit ya. Oke, sama dengan VLOOKUP. Kemudian karena posisinya berada di tengah, kita gunakan fungsi min atau rumus min. Nah, kemudian kurung buka, lalu nilai kunci, kemudian star number berada di digit ketiga, kemudian koma, lalu berapa digit? Itu adalah 2 digit daripada kode persalinan. Kemudian kurung tutup, lalu koma. Nah, kemudian tabel daripada persalinan ini itu adalah kita sudah tadi membuat dengan nama persalinan. Kemudian koma. Nah, lalu tabel biaya itu terletak pada kolom keberapa? 1, 2 ya. Oke, lalu koma. Kemudian kita tulis nilai yakni false. Dari sini boleh langsung kita tutup, kurung tutup, kemudian lalu tekan enter.
Loh, kenapa seperti ini? Ayo, kenapa? Ayo. Coba kita ada apa ini? Nah, ternyata permasalahannya adalah pada bagian biaya persalinan, jika kodenya menggunakan angka, maka sebelumnya harus kita kasih tanda satu petik dulu ya. Oke, maka rumusnya akan berfungsi seperti ini. Lalu total bayar itu adalah penjumlahan daripada biaya inap, layanan, dan persalinan. Lalu rumusnya sama dengan sum kurung buka, kalau kita blok. Oke, kalau sudah kita kurung tutup, lalu tekan enter. Nah, lalu di sini ada keterangan. Keterangan itu adalah ada ketentuannya di sini. Jika dari kelas tersebut terdapat kode XX, maka pembayaran secara tunai. Dan kemudian sebaliknya, jika terdapat kode XY, maka pembiayaannya adalah kredit. Oke, berarti di sini ada dua kemungkinan ya, dua logical test. Nah, maka rumusnya adalah, dan di sini dalam bagian kelas itu terdapat beberapa kode. Ternyata kode daripada XX dan XY ini terdapat di sebelah paling kanan. Maka kita akan menggunakan rumus gabungan, yakni fungsi if dan write. Oke, langsung saja kita eksekusi. Sama dengan if, kemudian write, kemudian sel kunci, kemudian berapa digit daripada kode keterangan pembayarannya adalah 2 digit, maka kita ketik angka 2, lalu kurung tutup, kemudian sama dengan tanda petik 2, karena untuk teks itu dalam logical testnya itu adalah mengharuskan menggunakan tanda petik 2. Oke, jika logical test adalah XX kurung tanda petik 2 tutup, kemudian koma, maka nilainya adalah tunai, lalu koma. Nah, lalu di sini itu logical test kedua. Jika XY kelasnya menggunakan kode XY, maka pembayarannya adalah kredit. Nah, berarti kita menggunakan fungsi if, menuliskan fungsi if kedua. If dalam kurung write kurung buka, sel kunci, kemudian koma 2 digit, kurung tutup, lalu sama dengan tanda petik 2 XY, tanda petik 2 koma, tanda petik 2 kredit. Nah, lalu yang terakhir itu adalah value jika salah gitu ya. Nah, di sini XY
Jika kodenya XY maka pembayarannya kredit. Nah, jika salah maka tidak ada nilainya atau boleh kita gunakan strip. Titik. Kalau sudah seperti ini, nah sebelumnya kita lihat dulu ya. Sama dengan if, lalu write kurung buka sel kunci ada di B4 sini, kemudian berapa digit daripada nilai pembayarnya adalah 2 digit, kurung tutup sama dengan XX. Nah, karena teks ada maka dikasih tanda petik 2, lalu koma, lalu value if true maka pembayaran adalah tunai, dan logika dan jika salah maka menggunakan, karena ini adalah bertingkat maka kita nilai false nya kita untuk menuliskan rumus yang kedua, yakni if sama dengan write kemudian kurung buka lalu sel kunci koma 2 digit, nah, kurung tutup sama dengan XY. Nah, jika benar maka pembayar adalah hasilnya adalah kredit, dan jika salah maka tanda sini adalah strip seperti itu. Oke, kalau sudah langsung aja kita tekan enter ya. Klik aja yes. Oke, seperti itu hasilnya. Nah, di sini kita cek dulu satu-satu. Fungsinya adalah rumusnya adalah VLOOKUP kemudian left lalu kurung buka sel kunci kemudian berapa digit, ada di sini ada contohnya 1, kemudian koma lalu tabel bantu tadi yang sudah kita kasih nama dengan ongkos, kemudian kolom keberapa adalah kolom kedua, lalu nilai false kurung tutup dikalikan dengan lama inap berada C4. Lalu kita coba tulis lagi ya, daya inap sama dengan VLOOKUP kemudian kurung, nah, kode di sini berada paling kiri maka menggunakan left, kurung tutup kurung buka sel kunci lalu koma berapa digit, itu adalah 1 digit, kurung tutup kemudian koma lalu kita ketik ongkos kemudian terletak pada kolom keberapa kah biaya inap, maka sini terdapat pada kolom kedua, koma false. Kalau sudah tekan enter. Kemudian layan rumusnya sama dengan VLOOKUP kemudian left kemudian sel kuncinya lalu koma berapa digit, 1 digit, kurung tutup kemudian koma kemudian nama daripada tabel bantu tadi kita sudah gunakan ongkos. Kalau sudah pada kolom ketiga lalu nilai false, layanan kelas C adalah 50.000 sama kan. Oke, kemudian untuk persalinan, persalinan sama dengan VLOOKUP kurung buka VLOOKUP kemudian kurung buka persalinan
Lalu di sini adalah sel kuncinya dulu. Bentar, kita cek dulu kodenya berapa. 21. Ini terdapat pada digit keberapa, posisinya di tengah. Maka kita gunakan rumus mid, fungsi daripada mid. Lalu sel kuncinya, koma, kemudian mulai dari digit keberapa, 1, 2, 3, digit ketiga ya. Kemudian koma, ada berapa digit, kode persalinan ada 2. Oke, kemudian koma, kemudian nama daripada ring, kotak pembantunya, persalinan ya, sudah kita kasih nama, kemudian koma, kemudian pada kolom keberapa, 2, lalu pas. Kalau sudah, tekan enter. Oke. Nah, di sini untuk total bayar sama dengan sum. Nah, lalu untuk keterangan ya, keterangannya jika kelas terdapat kode XS maka pembayaran tunai, kemudian jika kelas terdapat kode XY maka pembayarannya adalah kredit. Kode pembayaran pada kelas pelayanan di situ terdapat pada paling kanan. Maka kita akan menggunakan rumus write. Namun dari dua ketentuan itu tadi terdapat dua logical test, maka kita menggunakan rumus fungsi if. Jadi fungsi kombinasi antara fungsi if dengan write. Oke, seperti apa penulisannya? Langsung aja kita tulis sama dengan if, lalu write, kemudian kurung buka, lalu sel kunci, kemudian berapa digit adalah 2, kemudian kurung tutup, lalu sama dengan ya, langsung aja ke sama dengan, tanda petik, tanda petik XX. Nah, ini adalah logikanya. Kemudian jika benar maka akan bayar secara tunai. Kemudian jika salah, tentang karena ada logika lagi, maka kita gunakan rumus if yang kedua. If kurung buka, nilai kunci, sebentar ya, kita tulis dulu write nya, tadi belum sempat kita tulis. Lalu write kurung buka, nilai kunci, kemudian koma, kemudian berapa digit, 2 digit, kurung tutup, kemudian koma, belum, beda. Nah, fungsi if yang kedua, if sama dengan if kurung buka write, lalu B5,2, lalu sama dengan XY kurung tutup, lalu koma. Nah, jika kode XY pembayarannya adalah kredit, koma, maka pembayarannya adalah tidak sah atau nol. Nah, ini juga bisa kita tambahkan ya, daripada 0 satu digit ya, berupa strip. Oke, nilai false-nya adalah kurung
petik buka, strip, petik tutup. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja kita tekan enter. Oke, seperti itu hasilnya. Nah, masih penasaran? Kita coba blok, yakni atas nama Rahayu dengan Santi. Kemudian kita letakkan pada kanan bawah daripada sel yang sudah kita ketemukan tadi. Nah, di sini kita klik, tekan, tahan, geser sampai bawah. Nah, secara otomatis rumus akan mengikuti. Kemudian yang kedua itu adalah biaya layanan. Biaya layanan kita blok, kemudian kita klik, tekan, tahan sampai selesai. Lalu biaya persalinan. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian untuk total bayar sama seperti yang rumus tadi. Nah, untuk bagian keterangan kita belajar lagi menulis sama dengan if, lalu write kurung buka nilai sel kunci B6 berapa digit, koma 2, lalu koma, jangan koma dulu ya, langsung sama dengan kemudian tanda petik 2 tadi untuk keterangan kita tulis XX. Nah, jika kode XX maka pembayaran adalah tunai. Nah, lalu nilai false-nya itu adalah jika XY maka akan kredit. Oke, berarti kita ketik lagi rumus if yang kedua, write C6 ya, C6, koma 2 digit sama dengan XY. Nah, daripada keterangan ini adalah yang bersangkutan ingin ketemu ngantuk ini. Oke, jika XY fungsi yang kedua, jika XY maka pembayarannya adalah kredit. Oke, kredit petik 2 koma, lalu jika nilainya salah maka akan kita kasih tanda strip aja. Kalau sudah, tekan enter. Kok seperti ini, beda dengan yang tadi. Nah, salahnya di mana? Nah, ternyata pada bagian sel kunci itu salah nulis, salah penempatan. Harusnya terletak pada sel B6. Kalau sudah, tekan enter. Nah, muncul. Oke, dan rumus ini untuk mempercepat juga bisa kita copy
atau seperti ini. Nah, itu dia sahabat-sahabat, beberapa dari sebuah tabel kita menggunakan rumus if, VLOOKUP, left, right, dan beberapa kombinasi di antaranya. Oke, demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.